Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, selesai kita menunaikan salah satu dari kebutuhan pokok dan utama kita, salat isya berjamaah. Memang selesai salat itu tenang ya? Hah? Alhamdulillah. Hah? Nak pulang pun bisa, nak ngaji pun boleh. Alhamdulillah. Jadi kalau lah tenang, insya Allah tidak mau lama sampai sudah. Tadi datang Nabi SAW untuk membebaskan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, orang-orang Mekah dari penjajahan akidah tadi, yang tentu tidak mudah Nabi menghadapinya. Sebagaimana dulu ketika sebagian dari orang-orang yang ingin menjaga kelestarian bangsa ini, ingin membebaskan negeri ini dari penjajahan, tidak sedikit pula yang menghalangi, yang merasa senang kepada penjajah. Itu memang sudah sunnatullah. Yang ahlul haq ada yang pendukungnya, ahlul batil pun ada pendukungnya. Dan tidak sedikit pula dengan berbalutkan sorban ulama, pakai jubah kiai atau pakai sal orang-orang zuhud, dan semua ada di setiap masa dan tempat. Dulu ketika orang-orang umat Nabi Nuh tidak disesatkan akidahnya oleh iblis, iblis datang dengan tampilan ahli agama. Sahih? Iya, ahli agama. Ketika orang-orang Quraisy rapat di Darun Nadwah, parlemen, untuk merencanakan makar terhadap Nabi di malam hijrah, iblis juga datang. Syekh dari Najd, tampilan yang agamis. Dulu ketika Aceh selama lebih kurang 36 tahun tak bisa ditembus oleh orang Belanda karena kobaran semangat jihad fi sabilillah. Lalu tampillah seorang yang Masya Allah, yang berpenampilan super kiai, Profesor Dr. Snok Hograni, orang cerdas. Jadi memang penyesat itu banyak orang cerdas. Karena kita kan memang cenderung awak kayak non lay, iya, comel kayak non tidur, nampak lawak nak makan, nampak lado nak tambuk. Nampak lawak nak makan, nampak lado, nak sudah, salah wah. Tak lah, mungkin ni nampak lado tak nak tambah. Hanya dulu lado, duonya kan ni kini lado. Kini lado 3. Banyak model lado kan. Kalau kan lado 2 dulunya, lado jogagam. Antu nak sudah kawan. Kalau gini tak. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, masuk Islam nih. Lalu pergi ke tempat yang menjadi sumber energi. Di mana? Di Makkah.
di Makkah di bawah kekuasaan nah, di masa kekuasaan Wahabi ilmu hidup kembali, ya. Bahkan ilmu kebatilan pun terpancing untuk hidup melawan kebenaran. Nah, jadi kan maka hidup ilmu. Jadi kalau hidup ilmu, pasti ilmu sunnah hidup, ilmu bid'ah akan hidup juga untuk menentang. Itu sudah sunnatullah juga. Jadi jangan heran kalau kenapa sekarang orang banyak mengaji tentang tauhid sah, karena memang banyak orang ngaji tentang syirik. Ya, tanya orang fenomena syirik. Kenapa orang selalu belajar atau ngaji tentang sunnah? Karena memang banyak fenomena bid'ah dalam beragama. Itu sudah ini. Dulu di Mekah, kenapa mereka bangkit? Karena Nabi SAW datang berdakwah. Kalau tidak, ada Maryam aja sebelumnya. Makanya mereka menuduh Nabi SAW. Dulu belum kamu datang aman-aman di Mekah. Setelah kamu datang kacau jadinya. Padahal sebenarnya yang mengundang kekacauan itu mereka. Sahih? Cuman karena sudah terbiasa dengan yang kacau itu, dianggaplah itu suatu keteraturan. Artinya kebatilan yang tersistem. Sahih? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati datang sungguhnya ke Mekah, kemudian mulai mempengaruhi para masyayikh, para syekh, buya-buya, baik yang belajar di Mekah ataupun yang datang haji kembali ke tanah air. Mulailah suara terpecah di antara barisan buya, ulama. Enggak, ada yang sudah mulai pro dengan Belanda karena dianggap sebagai membawa pencerahan, membawa perkembangan, antara menerima dengan yang menolak. Kita hari ini juga begitu juga, pro kontra akan terjadi antara menerima TKA atau dengan memberdayakan TKI. Sah? Kan pro kontra itu. Nah, ada yang mengatakan itu menambah, ada yang mengatakan ini mengancam kedaulatan dan seterusnya. Pecah mereka. Alhamdulillah natijahnya Aceh pun harus bertekuk lutut karena suara sudah pecah. Nah, inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi SAW berhasil membebaskan akidah umat, memerdekakan mereka dari menghamba kepada selain Allah, kepada menghamba hanya kepada Allah. Seperti kata Rabi' ibn Amir tadi, kami datang untuk membebaskan hamba dari menghambakan diri kepada para hamba, sehingga tidak ada sujud dan rukuk kecuali kepada Allah, tidak ada ketaatan mutlak kecuali kepada Allah. Akhirnya Nabi SAW walaupun dengan penuh tantangan bisa memerdekakan umat, dan hasilnya menjadi generasi terbaik, bebas dari segala penjajahan pemikiran, penjajahan perasaan, penjajahan pengalaman. Jadi semua mereka tunduk pada satu komando, yaitu wahyu, dan bahannya asli, sehingga tidak ada lagi ketaatan kecuali ketaatan pada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka menjadi generasi terbaik, generasi terdidik, dan ajibnya subhanallah, generasi itu tak satu pun personilnya yang terimbas, yang terpapar aliran menyimpang, betul-betul merdeka, dan mereka sangat sensitif dengan penjajahan akidah. Maka kita dapatkan
Mereka Nabi dikuburkan di mana? Di mana kubur Nabi? Di Madinah. Di tengah-tengah tempat mereka tinggal. Tidak mesti musafir ke Kalimantan. Tidak mesti naik pesawat ke Surabaya atau ke Yogyakarta. Atau tidak mesti naik kapal atau naik sampan ke kapal kiri atau mudia ke Ulakan dan sebagainya. Di tengah-tengah mereka. Ketika Nabi sudah tiada, mereka tidak lagi minta Nabi mendoakannya. Sahih? Tidak ada mereka minta Nabi mendoakannya, mendoakan mereka. Dan bahkan di zaman Nabi masih hidup, tidak pernah seseorang berdoa, orang Makkah berdoa, Nabi di Madinah, ya Allah, dengan kedekatan Nabi Muhammad kepadamu, kabulkan doa saya. Sahih? Ada? Ya enggak. Makanya mereka, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika terjadi musibah, jadi kemarau, mereka minta hujan. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan kepadanya oleh Nabi SAW, ada seorang laki-laki saleh yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni. Uwais bin Amir Al-Qarni. Sampai di kampung awak jadi Awis Karni ya. Banyak boba sih. Uwais jadi Awis, Muhyiddin jadi Mahyuddin, Ad-Dinawarin jadi Dainuri. Sudah itu boba jadi Zainuri. Ya tambuk deh rayap. Jadi cendet titik ada teh dal. Jadi Zainuri. Nah, tiba di kampung lain tinggi Pak Nuri. Masyaallah kiram. Ini Nabi syaratkan laki-laki saleh ini kalau siapapun bertemu dengannya, bukan berdoa dengan menyebut namanya. Karena Nabi inginkan kita tidak boleh terbelenggu oleh penjajahan akidah yang menyesatkan umat dulu, di mana mereka menganggap orang-orang saleh itu orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebut namanya kalau bahasa jual Allah laku. Kan ya? Jual Allah laku. Makanya tidak ada praktek itu pada sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Nya kalau kodok jual nama mana batang bodi agak kayaknya kan dia. Hah? Kalau batang bodi ambil bagian awak deh. Kan kalau maksudnya kalau nak buat tiga tu atas lobinya dapat nak dingin tu kan? Tidak dingin tu nya. Kalau nak dingin so nak bisa saja lah. Hah? Awak dibuati lah. Tidak bisa. Makanya tidak ada sahabat radhiyallahu anhum yang berdoa, ya Allah, selama Uwais Al-Qarni, orang yang engkau cintai, yang berbakti pada ibunya, sebagian dong ibunya dari Yaman pulang balik naik haji, subhanallah. Tapi kata Nabi, man laqiyahu falyastaghfir lahu. Siapa yang bertemu nanti dengannya, minta dia doakan ampunan untuknya. Sejelas itu. Maka Umar radhiyallahu taala anhu tidak pernah bertawassul dengan Uwais kecuali setelah bertemu. Maka setiap musim haji dia tanya kepada rombongan dari Yaman, ma'akum Uwais, ma'akum rajulun yusam minal qaran,
Kalau tahu ada orang dari Bani Qarn, dia tanyakan, ada Uwais tidak ada bersama kalian? Sampai dia bertemu, lalu dia katakan, Nabi katakan kepada saya, kalau bertemu denganmu tolong minta ampunkan untuk saya. Masya Allah, orang jamin masuk surga masih minta ampunkan. Berarti akidah yang benar adalah minta didoakan oleh yang masih hidup. Sebab orang mati sudah selesai. Orang mati sudah selesai. Oh, ada orang ustadz yang mengatakan iya, Ustadz Snok Hugronya itu masih banyak. Ustadz Snok Hugronya masih banyak. Bisa menggagalkan perjuangan bangsa ini. 30 tahun lebih Belanda tidak bisa masuk, tapi dengan Snok Hugronya masuk. Jadi kan yang dipengaruhinya bukan orang biasa, buya-buyi, kiai-kiai, bukan orang biasa. Nampak sih? Jika antum katakan ada antum, itulah paling-paling dibilang kita tidak paham nanti sama, tidak paham. Kalau tidak paham danyanya, ialah biarlah tidak paham. Ini hadis sudah tidak cik perbuatan Nabi jurunnya. Hadis itu ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Si kau masuk ni? Si kau masuk? Iyalah, okey. Awak semua tahu itu. Hadis qauli ada, hadis fi'li ada, hadis takriri ada. Sekarang sahabat yang mendengarkan itu paham tak hadis Nabi itu? Paham. Nabi paham tak dengan hadisnya? Kenapa dia tinggalkan terus? Apa dia ditinggal dia? Tak pernah buat sekali je dia. Faham tak? Contoh kan? Ini masalahnya di perdebatannya, kalau ada yang menyimpang pasti jadi perdebatan. Pasti. Masalah berdoa dipimpin imam selesai salat fardu. Sahih? Tuh. Ketika kita jawab, tidak pernah Nabi melakukan, tidak pernah Nabi mencontohkan, tidak pernah Nabi menyuruh, dan tidak pernah sahabat melakukan. Lalu ada yang bilang nanti hadis itu jangan satu aja, hadis kan banyak. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Maka kita tanyakan, apa hadisnya? Ditanyakan ke Nabi SAW, Rasul ayyud du'ai arja. Doa yang mana yang paling diharapkan dikabulkan. Dia jawab oleh Nabi. Oleh Nabi, dubura as-salawatil mafruḍah. Doa di penghujung salat-salat fardu. Sekarang kita tanya, Nabi paham tak hadis dia? Nabi ingin tak doanya mustajab? Baik. Sahabat yang mendengarkan itu paham tak hadis ini? Paham. Ingin tak doanya mustajab? Paling diharapkan. Sekarang pertanyaannya, ada enggak riwayat Nabi memimpin doa selepas salat fardu? Enggak ada. Ada pun enggak? Enggak ada. Ada enggak sahabat yang memimpin doa? Abu Bakar ketika jadi khalifah kan dia imamnya, mimpin doa selesai salat fardu? Enggak ada. Ada enggak sahabat yang memimpin doa bersama Umar bin Khattab jadi khalifah? Enggak juga. Utsman? Enggak juga. Ali? Enggak juga. Sahabat yang lain? Enggak ada. Berarti mereka enggak paham semuanya. Pahamnya Ustaz Pipa Malih namanya. Pamalih. Iya kan? Pamalih sahabat? Enggak. Berarti ada Nabi berdoa di penghujung salat fardu? Ada. Kapan? Sebelum salam. Sebelum salam. Berarti dubur di situ, kan dubur itu artinya apa? Belakang, kalau mohon maaf ya, bahasa awak iku. Ikur bagian di awak atau tidak bagian di awak? Bagian.
Makanya para ulama yang mengatakan membaca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, yang rajih adalah dalam salat. Karena Nabi bilang dubur, bukan ba'da salat, tapi adalah dubura as-salat. Jadi bukan sahabat tidak paham, awak salah terjemah. Diartikan dubura dengan setelah. Nah, jadi karena sudah terlanjur diamalkan dan karena ada yang melakukan, akhirnya terjadi segan menyegan, sahih, akhirnya dilegalkan dengan hadis Nabi. Seolah-olah Nabi dan sahabat tidak paham. Ternyata kita yang salah paham. Jelas ya? Jadi demikian juga nanti akan terdapat riwayat-riwayat dhaif, bahkan palsu. Yang lucu kadang masalah akidah diambil dari kitab sejarah. Seolah-olah kitab akidah dah nurah kitab, padahal kita as-sunnah banyak, Asy-Syari' al-Ajurri, al-Usul sunnah, Syarh sunnah lil Muzani, as-Sunnah lil Khallal, Sunnah li Ahmad bin Hanbal, Sunnah li Ibn Abi Asim. Sebanyak itu kitab akidah. Pindah ke kitab sejarah, nya tak tahu dia akidah salaf dah, nya nak posong je ada sih akidah sulap. Akhirnya kembali ke kitab sejarah, Al-Bidayah wa Nihayah atau Tarikhul Umami wal Muluk Tabari, qasan sanad putih. Sudah itu putih, ujung qasan uang Syiah Rafidah kazzab. Said bin Umar Ad-Dabbi pendusta. Sama juga orang meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik ahli main biolanya. Qasan riwayat Rabi' bin Habib katibu Malik kadzdzab, pendusta. Di mana waswa dalam kitab-kitab hadis? Enggak. Waswa dalam kitab Al-Aghani li Abil Faraj Al-Asfahani. Tentu kitab Al-Aghaninya judulnya kitab lagu. Kitab lagu pasti banyak balagu. Tentunya kalau balagu acu tu jenengan bono pandai balagu ni. Bukan sih. Wih. Kalau banyak lagu berarti duto banyak. Maka pastikan orang yang kalau mencintai Allah dan Rasul terlalu banyak balagu, pasti duto. Nyebut hantu doh iyo ndak iyo nyenyo kia coneko nyenabi coneko mana dah lun dah nandinya kan nandinya kan iyo nanda nabi dah anggon nyenyo lah lun anggon lah nabi dah lun iyo hadisnya cuman nanti awak lalun. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, oleh sebab itu kita harus mengenali dari mana Nabi memulai memerdekakan hamba-hamba dari penjajahan akidah ini. Kita harus mulai dari situ dan jangan ambil metode-metode lain, karena metode lain itu terbukti menimbulkan penjajahan, menimbulkan kita diperbudak oleh pemikiran. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menggunakan, dan dia jamin, ingat, dia jamin siapa yang ikut kepadanya tidak sesat selamanya, tidak akan diperbudak, tidak akan dijajah akidahnya. Apa itu? Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, kalau kau pegang teguh keduanya tak akan tersesat selamanya. Berarti kalau pegang teguh keduanya harus menghindari sejauh-jauhnya lawan daripada keduanya. Apa lawan dari keduanya? Lawan dari Quran dan Sunnah. Segala pemikiran dan perasaan yang tidak sesuai dengannya. Seluruh pemikiran, perasaan, dan pengalaman yang tak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tadi.
Syekh. Nah, maka kita kembalikan. Maka semua orang yang terjajah akidahnya mesti alasannya pemikiran. Tidak masuk? Tidak masuk? Akal. Tidak sesuai. Tidak relevan. Carilah semua kesesatan mesti dasarnya pemikiran dan perasaan. Oleh sebab itulah makanya mereka menggelari, ya seperti kita pelajari di Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis dan kitab-kitab salaf yang lainnya, bahwa mereka menggelari orang-orang yang tidak sepaham dengan pemikiran mereka, bahwa kita tidak menggunakan akal dan logika. Sahih? Selalu berpikiran sempit, tidak punya wawasan luas, sangat literal atau sangat tekstual, dan gelaran-gelaran lainnya. Jangan takut, sebab nabimu dulu juga digelar yang seperti itu, bahkan lebih. Awak alhamdulillah alun sabut gilo dong. Sah? Nabi disebut gilo. Tapi dia sebelumnya benar gilo loh. Iya, awak tuan yang sabut gilo. Kalau sabut gilo caklah. Ya. Sabut bangat, Nabi pun disebut bangat. Apa sebab? Tidak sesuai dengan yang mereka pikirkan, tapi sesuai dengan yang Allah turunkan. Itu yang penting. Nah, kita cukup bukti saja bahwa di zaman sahabat tidak ada aliran, yang ada hanya satu ikutan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman kita, nah, pertanyaannya, aliran ini lahir dari apa? Di Al-Quran Sunnah, dari pemikiran-pemikiran, sehingga lahirlah berbagai aliran, ya, sehingga Ahlus Sunnah itu tidak sama di satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau laba bezo berarti tidak sama sunnah, berarti tidak sunnah Nabi lah, sunnah selain Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi paksa kita kalau nak jadi Ahlus Sunnah di Indonesia mesti akidahnya ini, fikihnya ini, tasawufnya ini, tasawufnya ini. Ini mencelarukan pemikiran, mengkelirukan. Kenapa anda antum bilang saja Ahlus Sunnah itu yang menghidupkan sunnah Nabi melalui mazhab manapun, silahkan. Ya, cak tasawuf kaji, tasawuf kan ke kanan tu kan, ya kan kaji kanan tu. Apalah nomo pengajian tapi dasarnya sunnah, berarti Ahlus Sunnah. Tapi kalau dasarnya pikiran tu sabuknya sunnah. Asli lu, yang ikut Nabi tidak asli, yang campur-campur asli. Inilah model penjajahan terhadap akidah. Jadi dalam akidah belum merdeka, masih dikungkung dengan pemikiran-pemikiran manusia. Dan manusia pasti punya kepentingan-kepentingan. Punya kepentingan. Sedangkan Allah SWT, Rasulnya tidak punya kepentingan kecuali keselamatan kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang merdeka dalam berakidah, tidak mendengar kecuali Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tafsiran Rasul itu sudah jelas, tidak ada yang perlu ditambah-tambahkan lagi. Kan dia yang bilang taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya seperti siang. Dan dia ingatkan, jangan ambil dari selain Al-Quran dan Sunnah. Anda bersetinggi juga nyawi ada bid'ah sana. Sah? Nabi bilang seluruh bid'ah sesat. Nyanya ada bid'ah yang tidak sesat. Itu mana waktu? Nabi atau mereka? Hah? Nabi. Oh, kami paling banyak mayoritas cito. Cayon. Nah, cayon.
Contohnya kan ini aku AB dia istilah-istilah orang tak AB, klaim saja. Kalau jujur wak sampaikan, ya niak ikonnya Nabi, ikonnya Imam Abu Hasan Asy'ari, mana temu ni Allah? Hah? Tapi jangan sabuin tak Abu Hasan kau hebat pada Nabi lah. Jangan sabuin itu soalnya ikut Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, ikonnya Nabi. Mana pilih orang kampung tu? Serius ke? Alah baca cuba. Hah? Dan lah kau nak cuba. Kau nak cuba. Tapi kalau lah kono dek penjajahan tadi oleh bisikan snokgronya tadi dan semacamnya, itu mulai nyelak-nyelak. Tapi kebanyakan dah pasti orang memilih dari Nabi SAW. Kecuali diunca-unca beko. Nyo sejen kamu awam buya ya taunca. Sahih? Buya godang je taunca. Kan banyak buya banting setir gay. Mantan? Hah? Mantan salafi. Mantan sunnah. Banyak. Karena apa? Kepentingan masih ada. Penjajahan pemikiran masih ada. Tapi para sahabat dulu enggak. Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah itu bukan mudah. Kan tak mudah tak? Asal ucap la ilaha illallah kau ancam. Omak macam gitu. Wang kalau ndak tinggal Nabi Muhammad mogok makan dan sampai matinya. Jauh dah nak. Matilah makninya. Dan ndak kan apa seibunya Muhammad, ibu lihat mati lihat, tapi ni jan Nabi ndak. Nya joleh dan mosong omak salah. Tentu doang sama kagaknya nya mosong den yang paling berbakti ke amak. Ndak ada nak mudah noncondo den ke amak nya. Tapi kalau ikut kompensasinya ningen agama, ningen akidah, ndak mau dijajah lagi. Saya sudah berprinsip seluruh penjajahan harus dihapuskan dari seluruh dunia. Karena itu kezaliman, memberikan hak Allah, hak Rasul kepada selainnya. Ndak, hak taat itu mutlak hanya milik Allah dan Rasul. Dan itulah yang diperintahkan oleh para ulama kita semuanya, baik ulama mazhab maupun ulama yang lain. Kalau nak taklid mazhab Syafi'i ikut di situ. Nya taklid ke Syafi'i saudara, kecuali perkataan Syafi'i jen taklid ke dayan. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad berpesan semuanya, jangan taklid kepada saya. Saudara yang bermazhab, yang fanatik ya, taklid ke Imam Syafi'i atau Imam Ahmad kecuali kepada perkataan mereka, jangan taklid kepada saya. Tidak ada benar. Allah musta'an. Ya? So itu je ya. Jadi lihat, generasi selamat itu tak mengenal dalam beragamanya kecuali Al-Quran dan Sunnah. Ada ijtihad, iya, tapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan ijtihad lepas. Paham ya? Ini ada ijtihadnya bicara jihad, tapi jangan pakai Al-Quran dan ayatnya. Boleh cara jahat kalau nanti. Atau orang-orang yang tidak pernah belajar agama kecuali hanya dengar-dengar di koran, baca di koran atau dengar di TV. TV lah semua tonton besar yang lo masuk dunia. Ya sensor. Kalau lui dah boleh lah. Pakai bangkok boleh mah masuk. Allah musta'an. Ini mana usul kan ya? Wah apa cara baca dosa Dasman? Itu lui kaji ini. Lui kaji. Ternyata yang lain. Jangan aku ni kan. Ni kan Ustaz Dasman lainnya. Jelek. Ni lui kaji ini. Tu nak apa sih nak baik-baik kok kena. Ada apa je? Salah awak apa dia lui. Dan lui bukan berarti tidak pernah salah. Itu harus kita pahami ya. Bukan tak berarti tidak pernah salah. Kan Anda sudah bilang dalam kajian kita sebelum ini, kecelakaan di jalan lurus, gas terlalu laju di jalur lambat, atau lambat di jalur cepat, atau lampu stop tak badulin mati gitu. Kan ya? Bapa lope je. Atau lampu
Harusnya lampu anda bagus lampu tinggi, londo motor kawak doang kan ya, atau mati lampu sebelah dan sebagainya, atau ngantuk ketika mengemudi. Sah? Jadi semua itu mungkin terjadi, tapi bukan karena kita berada di jalan yang salah, bukan karena berada di jalan yang salah. Allah Ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Nggak usah ada pertanyaannya ya, bangsa Jolir ya. Jadi segala penjajahan harus dihapuskan, khususnya penjajahan akidah. Dengan apa kita merdeka? Dengan apa dulu Nabi memerdekakan orang-orang Arab dahulu dari penjajahan akidah, Al-Quran dan Sunnah. Semua yang tidak murni menggunakan itu, campur-campur, pasti ada penjajahan di dalamnya. Maka jangan kita dengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.